Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A. Pada video kali ini kami akan membahas tentang metabolisme anti gizi di dalam tubuh. Nah, materi yang akan kami paparkan yaitu tentang apa sih itu metabolisme anti zat gizi di dalam tubuh. Setelah itu contoh dan jenis metabolisme anti gizi di dalam tubuh. Setelah itu apa saja metabolisme anti gizi di dalam tubuh, cara mengurangi dan dampaknya, serta kami akan memberikan contoh kasusnya. Langsung saja kita masuk ke videonya. Zat anti gizi adalah senyawa alami yang ditemukan di dalam makanan dan dapat mengganggu penyerapan zat gizi penting di dalam tubuh. Meskipun tidak selalu berbahaya, penting untuk memahami jenis-jenis zat gizi, dampaknya, dan cara mengurangi efek negatifnya. Zat anti gizi memiliki peran ganda di dalam tubuh manusia. Di satu sisi, zat-zat ini dianggap merugikan karena mengganggu penyerapan zat gizi esensial, namun di sisi lain beberapa memiliki efek positif, seperti sifat antioksidan atau perlindungan terhadap penyakit tertentu. Dalam pengolahan makanan, misalnya perendaman, fermentasi, atau memasak, kandungan zat anti gizi dapat dikurangi sehingga efek negatifnya diminimalkan. Penelitian mengenai metabolisme zat anti gizi penting untuk meningkatkan kualitas diet dan kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa jenis zat anti gizi yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada fitat. Dampak fitat yaitu mengikat mineral seperti zat besi, kalsium, zinc, dan magnesium di dalam usus, sehingga tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan mineral dan berbagai masalah kesehatan. Contohnya yaitu fitat banyak ditemukan dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan produk kedelai. Yang kedua ada tanin. Dampak tanin dapat menyebabkan protein di dalam usus atau dapat mengikat protein di dalam usus dan menghambat penyerapan protein dan mineral. Tanin juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan sembelit. Contohnya yaitu tanin dapat kita temukan di dalam teh, kopi, anggur merah, dan buah beri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada afidin. Dampak afidin mengikat biotin vitamin B7 di dalam usus sehingga tubuh tidak dapat menyerapnya. Kekurangan biotin dapat menyebabkan masalah kulit, rambut, dan kuku. Contoh afidin yaitu ditemukan di dalam putih telur yang masih mentah. Nah, selanjutnya yang keempat, alpha amilase inhibitor. Dampak alpha amilase inhibitor menghambat aktivitas enzim alpha amilase yang berperan dalam pemecahan karbohidrat dalam usus. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan karbohidrat dan peningkatan kadar gula darah. Contoh alpha amilase inhibitor ditemukan dalam kacang-kacangan seperti kentang dan gandum. Kemudian yang kelima, lektin. Dampak lektin dapat mengikat dinding usus, mengganggu penyerapan nutrisi, dan menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan kembung. Lektin juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti kalsium, zat besi, fosfor, dan zinc. Contoh, lektin ditemukan dalam berbagai tumbuhan, khususnya legum seperti kacang kedelai dan kacang polong serta gandum. Menghambat penyerapan mineral dalam tubuh seperti zat besi, kalsium, zinc, dan magnesium. Nah, contoh zat anti gizi selanjutnya kita akan membahas tentang inhibitor tripsin. Zat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pencernaan, terutama dalam memecah protein. Inhibitor tripsin bekerja dengan menghambat aktivitas enzim tripsin yang berfungsi penting dalam mencerna protein di saluran pencernaan. Akibatnya, proses penyerapan asam amino menjadi terganggu yang dapat memicu masalah gizi. Zat ini banyak ditemukan pada bahan pangan seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian. Oleh karena itu, pengolahan yang tepat seperti pemanasan sangat diperlukan untuk mengurangi efek negatifnya. Nah, selanjutnya ada nitrogen. Zat anti gizi yang mempengaruhi metabolisme yodium. Nitrogen menghambat penyerapan yodium
yang merupakan mineral penting untuk memproduksi hormon tiroid. Kekurangan yodium akibat nitrogen dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Beberapa sumber pangan yang mengandung nitrogen antara lain kubis, brokoli, kembang kol, dan kedelai. Untuk meminimalkan dampak nitrogen, pengolahan seperti memasak dan fermentasi dapat menjadi solusi efektif yang dapat efektif untuk pengolahan zat anti gizi ini. Contoh zat anti gizi lainnya akan dibahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Yang kedelapan, glukosinolat. Dampak glukosinolat dapat diubah menjadi senyawa yang berpotensi karsinogenik atau pemicu kanker dalam tubuh. Namun, pada konsentrasi rendah, glukosinolat memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Contoh glukosinolat ditemukan dalam sayuran cruciferous seperti brokoli, kembang kol, dan kubis. Yang kesembilan, saponin. Dampak saponin dapat mengikat kolesterol dan membantu mengeluarkannya dalam tubuh. Namun, dalam jumlah berlebihan, saponin dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan iritasi pada saluran pencernaan. Contoh saponin ditemukan dalam kedelai, kacang-kacangan, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Lanjut 10. Asam oksalat. Dampak asam oksalat dapat mengikat kalsium dalam tubuh, membentukkan batu ginjal. Asam oksalat juga dapat menghambat penyerapan zat besi. Contohnya, asam oksalat ditemukan dalam bayam dan coklat. Yang ke-11, antimineral. Dampaknya antimineral dapat menghambat penyerapan mineral dalam tubuh seperti zat besi, kalsium, seng, dan magnesium. Contohnya, fitat merupakan contoh antimineral yang dapat mengikat zat besi dan mineral lainnya. Nah, selanjutnya metabolisme zat anti gizi di dalam tubuh. Setelah dikonsumsi, zat anti gizi dapat berinteraksi dengan tubuh dalam beberapa cara. Yang pertama, absorpsi dan pengikatan nutrisi. Zat anti gizi seperti fitat mengikat mineral dalam saluran pencernaan, mengurangi biopasibilitasnya atau kemampuan tubuh untuk menyerapnya. Sebagai contoh, fitat dapat mengikat besi dan mengurangi penyerapan besi yang dibutuhkan untuk produksi hemoglobin dalam darah. Yang kedua, inhibisi enzim. Zat anti gizi seperti inhibitor tripsin dapat menghambat enzim pencernaan protein. Tripsin yang diperlukan untuk memecah protein menjadi asam amino tidak berfungsi dengan baik. Jika terhambat oleh inhibitor ini, mengganggu pencernaan dan penyerapan protein dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, metabolisme dan detoksifikasi. Beberapa zat anti gizi seperti glikosida, siagenetik, terurai dalam tubuh menjadi sianida yang berbahaya. Namun tubuh mengubah sianida menjadi senyawa yang lebih aman, seperti tiocianat untuk menghindari keracunan. Nah, setelah itu ada cara mengurangi kandungan zat anti gizi di dalam tubuh. Untuk meminimalkan dampak negatif zat anti gizi, beberapa teknik pengolahan makanan dapat dilakukan. Nah, yang pertama yaitu ada perendaman. Merendam kacang-kacangan dan biji-bijian di dalam air sebelum dimasak dapat mengurangi kadar fitat dan beberapa inhibitor tripsin. Setelah itu, pemanasan atau pemasakan. Memasak makanan seperti kacang-kacangan dan biji-bijian melalui metode perebusan atau pengukusan dapat mengurangi kadar lektin, fitat, dan saponin. Pemanasan juga dapat menginaktifkan beberapa inhibitor tripsin. Setelah itu, ada fermentasi. Proses fermentasi dapat mengurangi kadar fitat dan beberapa jenis anti gizi lainnya. Misalnya, fermentasi kedelai menjadi tempe dapat menurunkan kadar inhibitor tripsin dan meningkatkan ketersediaan gizi. Yang terakhir yaitu ada penggilingan dan pengupasan. Menggiling biji-bijian atau mengupas kulit kacang dapat mengurangi kandungan beberapa zat anti gizi yang terletak di lapisan luar biji. Dampak konsumsi zat anti gizi. Yang pertama itu gangguan pencernaan.
Zat antigizi seperti lektin dan inhibitor tripsin dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, diare, atau perut tidak nyaman. Yang kedua, defisiensi zat. Zat antigizi yang mengikat mineral penting seperti fitat yang meningkat besi dan seng dapat menyebabkan defisiensi gizi, terutama jika makanan yang dikonsumsi tidak diproses dengan benar atau tidak ada variasi dalam diet untuk menggantikan kekurangan tersebut. Yang ketiga, pembentukan batu ginjal. Asam oksalat yang berlebihan dapat mengikat kalsium dan membentuk kristal dalam kalsium oksalat yang dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal. Yang terakhir, keracunan. Konsumsi berlebihan zat antigizi yang terurai menjadi senyawa beracun seperti cyanida dari glikosida sionogenik dapat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik melalui pengolahan makanan. Pada salah satu contoh kasus yang kami angkat, seorang ibu hamil bernama Siti umur 27 tahun mengeluhkan sering merasa lelah meskipun telah mengkonsumsi makanan sehat. Setelah konsultasi dengan ahli gizi, diketahui bahwa pola makan ibu Siti ini mengandalkan bahan pangan seperti bayam, kacang-kacangan, dan ubi yang mengandung zat antigizi seperti asam oksalat, tanin, dan fitat. Zat-zat ini menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi dan kalsium yang sangat dibutuhkan selama kehamilan. Adapun beberapa penanganan pada kasus tersebut, yang pertama mengidentifikasi sumber zat antigizi. Nah, asam oksalat ditemukan dalam bayam dan sayuran hijau tertentu. Yang kedua, tanin ada di dalam teh atau kopi jika dikonsumsi berlebihan. Kemudian yang terakhir ada fitat ditemukan di dalam kacang-kacangan, biji-bijian, dan sereal utuh. Kemudian ada pun penanganannya yang kedua yaitu penerapan teknik pengolahan makanan. Yang pertama, asam oksalat menganjurkan perebusan bayam dengan banyak air untuk mengurangi kadar asam oksalat. Yang kedua, tanin. Tanin ini menyediakan jeda waktu antara konsumsi makanan dengan zat besi seperti daging merah dan minuman seperti teh atau kopi, ataupun bisa mengganti teh biasanya dengan teh herbal. Kemudian yang ketiga, fitat menganjurkan perendaman kacang-kacangan semalaman sebelum dimasak untuk mengurangi fitat. Nah, adapun hasil dari penanganan kasus tersebut yaitu setelah 4 minggu menjalani rekomendasi tersebut, Ibu Siti melaporkan peningkatan energi dan hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan kadar hemoglobin yang menandakan perbaikan status zat besi.